Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah, Program Studi Pendidikan Agama Islam Lokal 3 dari Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta kesehatan kepada kita semua. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD selaku dosen pengampu, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang bertema manusia memahami hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Adapun di materi pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama, hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Yang kedua, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang ketiga, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Dan yang keempat, problematika nilai, moral, dan hukum. Dan yang pertama, yaitu hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Hakikat fungsi. Terdapat beberapa bidang filsafat yang ada hubungannya dengan cara manusia mencari hakikat sesuatu. Satu di antaranya adalah aksiologi atau filsafat nilai, yang mempunyai dua kajian utama, yakni estetika dan etika. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat, berharga bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Nilai berfungsi sebagai daya dorong dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Misalnya nilai ketakwaan. Moral yaitu tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara bertindak. Hukum biasanya dibuat sengaja oleh lembaga-lembaga untuk menciptakan keserasian antar masyarakat. Selanjutnya, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan yaitu berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. Pada sila kelima, mengandung makna adil dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Ketertiban dalam masyarakat yaitu keadaan serba teratur dengan baik. Untuk mendapatkan suatu ketertiban di dalam masyarakat, diperlukan adanya suatu aturan atau hukum. Kesejahteraan yaitu bisa juga disebut sebagai impian tertinggi suatu masyarakat maupun negara, karena kesejahteraan telah mencakup segala harapan dan cita-cita setiap individu dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum. Sedangkan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum sangat diharapkan untuk menunjang dan menjadikan masyarakat dapat menjunjung tinggi institusi
atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Norma moral adalah norma yang paling dasar. Hukum merupakan perwujudan dari moralitas. Hukum sebagai norma harus berdasarkan pada nilai moral. Dan apa artinya jika undang-undang tidak disertai moralitas? Tanpa moralitas, hukum tampak kosong dan hampa. Dan selanjutnya, problematika nilai moral dan hukum. Nilai moral diwujudkan dalam norma moral. Norma moral, norma kesusilaan atau disebut juga norma etika adalah peraturan atau kaidah hidup yang bersumber dari hati nurani dan merupakan perwujudan dari nilai moral yang mengikuti manusia. Tindakan bermoral adalah tindakan yang menjunjung tinggi nilai pribadi manusia, harkat dan martabat manusia. Selain norma moral, ada pula norma hukum. Pada dasarnya, hukum adalah yang merupakan perwujudan dari nilai termasuk nilai moral. Terdapat perbedaan antara norma moral dan norma hukum, yaitu yang pertama, norma hukum berdasarkan yudiris dan konsensus, sedangkan norma moral berdasarkan hukum alama. Yang kedua, norma hukum bersifat heteronomi, yaitu datang dari luar diri, sedangkan norma moral berasal dari diri sendiri. Dan yang ketiga, dari sisi pelaksanaan. Hukum dilaksanakan secara paksa dan lahiriah, sedangkan norma moral tidak dapat dipaksakan. Sekian presentasi dari materi yang saya bahas di video kali ini. Jika ada kurang atau lebihnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.